bagi yang ingin bergabung kita tunggu. Kalau memang tidak, kita langsung saja. Kita tunggu 5 menit aja ya Pak Hendra ya. Sama. Halo Bu Putu. Iya, Pak. Selamat siang. Ya, sudah siap Bu Putu? Nggih, kita mulai saja, Pak. Ya, Bu Lo sudah siap Bu Lo? Ya, ada Bu Ratna Dewi juga. Nggih. Ya, yang lain jika ingin open kamera juga bisa ya. Halo Pak Nyoman. Beka, selamat siang. Ya, nanti nggak usah tegang Bu ya, Mbak ya. Kita relax aja. Ya, Bu Lo. Ada Bu Wayan juga nih. Halo Bu Komang. Ya, bisa open kamera dulu Bu. Bu Komang Tirtawati. Ya. Bu Komang. Ya, siap. Ini langsung muncul di YouTube Beli Melajah, Bu. Ya. Ada yang siapa yang hatinya dekat-dekat dijauhkan. Baik, selamat siang Ibu Bapak peserta workshop di hari Rabu 2 November. Sudah ada
sekitar 11 apa 10 peserta ini yang bergabung. Jadi kita langsung saja mulai acaranya ya, Ibu Bapak, guru peserta workshop hari kedua tentang komunitas belajar. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 1 November 2023, kita akan melanjutkan workshop kita yang kemarin tetap muka, sekarang melalui daring. Dengan narasumber kita masih sama Pak Hendra Wirawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang Bu Putu. Mudah-mudahan semangat ya hari ini ya. Ya, semangat untuk kita semua. Jadi tema hari ini Pak Hendra Wirawan akan menyampaikan tentang materi Canva for Education. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk waktu penyampaian materi saya serahkan sepenuhnya ke Pak Hendra Wirawan. Terima kasih Bu Putu. Pak Hendra, dipersilakan Pak. Ya. Terima kasih juga untuk Bali Melajah yang sudah mensupport kami ya, dan juga guru-guru SMP Negeri 3 Payangan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, walaupun ada yang sibuk di sekolah begitu ya. Ini setelah saya kemarin menghadiri acara luringnya di SMP Negeri 3 Payangan, saya kaget juga nih bahwa peserta dari pendampingan kemarin itu 100% adalah guru honor, yang artinya Bapak Ibu, kita tidak mengkerdilkan isi pikiran kita, karena banyak sekali wacana di luar, saya kan baru guru honor, saya cuma guru honor begitu ya. Nah, di hadapan Bapak Ibu semuanya itu tidak ada lagi kalimat seperti itu. Artinya sekarang sudah mulai nih mengisi diri begitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti janji saya kemarin Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin sudah membahas mengenai komunitas belajar. Kita akan mempelajari berbagai fitur yang dapat mempermudah kita dalam menyelesaikan segala macam administrasi. Salah satunya adalah Canva for Education. Canva for Education Bapak Ibu, ini sudah disupport dari Google Workspace for Education ya, dari akun belajar ID-nya sendiri. Jika Bapak Ibu memiliki akun belajar ID, maka Bapak Ibu sudah berhak untuk mengakses Canva for Education secara gratis. Jadi template-template yang Bapak Ibu ingin pilih Canva for Education semuanya disediakan gratis ya, tanpa berbayar begitu Bapak Ibu ya. Nah, saya akan share dulu materi yang saya akan bawakan hari ini Bapak Ibu. Bentar. Oke. Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Bapak. Membangun kolaborasi yang terguru dalam komunitas belajar efektif di sekolah. Nah, kemarin saya sudah melihat nih bahwa SMP Negeri 3 Payangan sudah membentuk komunitas belajarnya di PMR, Platform Merdeka Mengajar. Ya, yang berjudul Spentris Bu ya? Spentris ya? Cerita komunitas, cerita Kombel, cerita ya. Spentris. Ya, Kombel Spentris. Itu adalah langkah pertama bagi Bapak Ibu mengembangkan komunitas belajar di sekolah. Jadi komunitas belajar ini ada 3 Bapak Ibu. Komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas yang ada di PMR. Nah, komunitas dalam sekolah, Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk mendiskusikan berbagai masalah atau tantangan yang dihadapi di dalam sekolah. Namun, komunitas belajar antar sekolah, Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk berbagi praktik baik bersama guru-guru di misalkan di gugus ataupun di tingkat kecamatan ya. Nah, kabupaten juga bisa, provinsi juga bisa. Bapak Ibu juga bisa manfaatkan platform Merdeka Mengajar ya dalam hal mendaftarkan komunitas belajarnya ya. Bapak Ibu harus menyelesaikan 2 topik untuk bisa mendaftarkan diri di platform Merdeka Mengajar. Nah, yang pertama adalah topik yang Bapak Ibu harus selesaikan adalah
topik Merdeka Belajar, yang kedua adalah kurikulum merdeka. Nah, satu lagi nih Bapak Ibu harus menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran. Nah, kalau di SMP itu adalah topiknya mengenai pembelajaran yang di SMP. Beda dengan halnya saya sendiri, kepala sekolah di sekolah dasar, itu menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran di jenjang SD, begitu ya. Jadi setiap guru ini memiliki topik yang berbeda-beda begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, apa fungsi ya Bapak Ibu mendaftarkan diri di PMM ya, komunitas di PMM. Nah, ini ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Ada manfaatnya yaitu memperluas jejaring Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan di 3 topik ya, di topik perencanaan misalnya, ya, Bapak Ibu akan berkesempatan untuk membuat sebuah webinar ya, dan itu juga bisa dilaksanakan berkali-kali Bapak Ibu ya. Seperti yang kita laksanakan hari ini webinar. Nah, kebetulan Spentris baru mengadakan membuat komunitas belajarnya dengan SK yang baru begitu ya. Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan yang namanya webinar ini begitu ya. Oke. Itu ada 3 ya. Jadi diingat Bapak Ibu, komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas di PMM ya. Nah, komunitas di PMM itu disupport dengan penggerak komunitas ya. Penggerak komunitas di sini bisa dari kepala sekolah, bisa jadi dari guru begitu ya, Bapak Ibu. Dan penggerak komunitas di sini tidak harus dari kepala sekolah begitu ya. Nah, siapapun bisa menjadi penggerak komunitas. Nah, maksimal dari komunitas ini adalah jumlahnya 3 ya. Maksimal daripada itu, lebih daripada itu tidak bisa ya. Cukup 3. Nah, setiap penggerak komunitas bisa membentuk maksimal 3 komunitas ya di PMM. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sudah manfaatkan platform Merdeka Mengajar kemarin. Bagaimana nih untuk pemanfaatannya di sekolah Bapak Ibu? Apakah sudah masifkah atau baru belajar? Mungkin Bu Eka bisa menjawab. Baik, terima kasih. Untuk PMM di SMP Negeri 3 Payangan masih dikategorikan belum maksimal Pak Hendra. Belum maksimal. Iya. Hanya baru kawan semua bisa pakai satu device saja Bu, atau pakai headset. Oke, berarti belum maksimal. Nah, Iya, ini benar. sudah memulai nih. Nah, ya dengan cara mengakses platform Merdeka Mengajar di handphone atau di gawainya masing-masing atau di laptop dengan cara masuk guru.kemdikbud.go.id. Benar begitu Bu ya? Iya. Ya, itu dia langkah pertama Bu ya. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Ini kemarin sudah saya kasih bocorannya bagaimana caranya untuk lolos validasi aksi nyata. Nah, Bapak Ibu yang mungkin mampir ke YouTube-nya Bali Melajah untuk kesempatan kali ini dan bisa besok diaksesnya begitu ya, jika Bapak Ibu mungkin ada kesibukan hari ini. Ini adalah 5 poin yang harus ada dalam aksi nyata yang Bapak Ibu akan buat begitu ya. Jadi untuk yang pertama adalah identitas sendiri ya. Yang kedua materi, ketiga dokumentasi, keempat refleksi, dan yang kelima adalah umpan balik. Nah, identitas sendiri Bapak Ibu ini berisikan judul topiknya, kemudian Bapak Ibu perlu untuk menambahkan nama ya, atau jika Bapak Ibu ingin menambahkan foto profil juga bisa ya. Nah, untuk yang kedua Bapak Ibu harus mencantumkan materi. Materi di sini Bapak Ibu bisa kreasikan bisa 1 slide ataupun lebih ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu dokumentasi. Dokumentasi ini adalah salah satu hal ya, atau salah satu poin yang harus ada dalam aksi nyata ya. Mengeluarkan aksi yang ya. Silahkan device-nya bisa dimatikan satu atau menggunakan headset agar tidak terganggu Bapak Ibu. Nah, yang keempat refleksi Bapak Ibu. Refleksi itu sekali lagi
berasal dari kata I wonder, I learn, I know, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin tahu atau penasaran terhadap satu topik, Bapak Ibu pasti akan mempelajari topik tersebut, ya. Jika Bapak Ibu sudah mempelajari topik tersebut, maka Bapak Ibu akan mengetahui, ya, apa yang menjadi pelajaran Bapak Ibu kemarin, ya. Nah, kalimat dalam refleksi ini harusnya muncul di sana, ya, dari kata I know, I learn, begitu ya. Saya mempelajari topik ini, jadi saya mengetahui, ya, topik yang sudah saya pelajari. Jadi kreasikan menurut kemampuan Bapak Ibu sendiri. Ya, yang kelima adalah umpan balik Bapak Ibu. Umpan balik di sini ada bermacam-macam Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menuliskan umpan baliknya di atas kertas ketika berdiskusi. Nah, Bapak Ibu jika tidak ada kertas kemungkinan dalam sebuah diskusi Bapak Ibu bisa mengetikkannya ya di atas aplikasi Google Doc kemungkinan ya, atau Microsoft Word juga bisa. Nah, Bapak Ibu bisa buatkan sebuah tabel ya. Jadi jawaban dari pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu layangkan ke teman-teman atau ke rekan-rekan, Bapak Ibu bisa ketikkan di sebuah tabel ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu bisa ya menuliskan pertanyaan lalu dikirimkan dalam bentuk Google Form ya. Jika memang terasa sulit untuk membuat Google Form, Bapak Ibu bisa menuliskannya di dalam chat WhatsApp ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan email pribadi ya. Itu dia jenis-jenis umpan balik. Nah, umpan balik yang diminta Bapak Ibu itu minimal 3. Jadi Bapak Ibu perlu mencari rekan-rekan yang satu frekuensi Bapak Ibu ya, agar pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu tanyakan kepada rekan guru yang lainnya itu dapat terjawab ya. Oke, untuk kegiatan ini merupakan penerapan program Santi Sarma Senin dan Jumat belajar bersama Bapak Ibu. Nah, kita juga belajar mengenai Canva for Education. Canva for Education yang kita pelajari ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk pembelajaran di kelas. Contohnya dalam pembuatan LKS misalnya. Untuk membuat profil siswa kemungkinan bisa juga. Untuk membuat profil guru dan lain sebagainya. Nah, Canva for Education juga bisa dimanfaatkan oleh guru untuk membuat aksi nyata Bapak Ibu. Ya, aksi nyata, kemudian modul P5, dan lain-lain. Nah, ini dia Bapak Ibu pengembangan diri yang dilakukan guru-guru SD Negeri 1 Meliklot tempat saya bertugas, dan bisa Bapak Ibu lihat ya, salah satu guru kami telah memanfaatkan Canva for Education untuk menayangkan sebuah slideshow begitu ya, salin dia presentasi yang bertema modul project ya. Nah, di sini sudah terlihat Bapak Ibu guru-guru sudah aktif menggunakan Canva for Education. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat di sini bahwa presentasi yang kami buat di dalam ya pertemuan Senin dan Jumat belajar bersama Santi Sarma juga menggunakan Canva for Education. Nah, selain guru, maka kami juga mengimbaskan kepada anak-anak kami di SD Negeri 1 Meliklot ya. Jadi mereka ada kelas edukasi ya, edukasi mengenai literasi digital. Jadi ada kelas teknologi di sana ya. Jadi anak-anak belajar Canva for Education, bagaimana cara membuat poster ya. Nah, mereka diberikan akun lalu diberikan untuk akses Canva di masing-masing Chromebook yang diberikan oleh pihak sekolah. Kebetulan kami diberikan bantuan oleh pusat ya, sebanyak 15 Chrome, dan itu kami manfaatkan untuk mengedukasi ya siswa untuk lebih giat lagi mengakses platform-platform milik pemerintah ya, untuk nanti keluarannya atau output itu ujungnya kan mutu pendidikan ya, pendidikan agar bisa lebih di-upgrade lagi. Nah, ini dia hasil dari pembuatan poster yang bertema kearifan lokal Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kalah nih ya, guru-guru yang sudah melek IT ya, dikalahkan dengan anak-anak yang baru berumur belasan ya.
Jadi siapapun bisa mengakses Canva for Education ini, ya. Jadi dimulai dari memilih template, ya, kemudian mengkreasikan gambar dan juga font yang ada di sana, ya. Nah, ini sudah banyak sekali, ya, kreasi bagus yang dimiliki oleh peserta didik kami, dan ini semua diposting di sosial media orang tua mereka, ya. Dan salah satunya juga cara kami untuk mengapresiasi karya dari anak didik, kami juga posting di sosial media sekolah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin follow, bisa di-follow Facebook kami SD 1 Melinggih Kelot, ya. Di situ banyak sekali ada inspirasi positif, ya, dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, dalam kelas ilmu dan teknologi, ya, kami harapkan peserta didik lebih antusias begitu, ya, menggunakan fitur-fitur untuk mereka lebih semangat belajar, gitu, ya. Bahkan ketika saya masuk ke kelas ilmu dan teknologi ini, anak-anak sampai tidak ingin istirahat begitu, ya. Jadi ini yang kami lakukan. Jadi mereka lebih banyak belajar di kelas, ya. Oke, ini dia piagam dengan Canva. Jadi guru-guru juga membuat sertifikat, ya, dalam kegiatan jeda semester. Jadi kami buatkan sertifikat walaupun tidak ada hadiah yang besar begitu ya Bapak Ibu, ya. Tetapi sertifikat ini sangat berharga untuk anak didik kita, ya. Jadi walaupun mungkin kelihatannya sepele, begitu ya, sederhana, tetapi anak didik sangat senang ketika mereka diberikan sertifikat dalam kegiatan jeda, ya. Jadi kita sebagai guru bisa mengkreasikan fitur-fitur, ya, yang sudah disediakan oleh pemerintah dan itu gratis semua Bapak Ibu, ya. Dan kita bisa manfaatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa ajukan pertanyaan, ya. Kita akan sampai di sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, Bapak Ibu akan saya berikan waktu untuk melatih diri menggunakan aplikasi Canva for Education. Jadi nanti akan lebih banyak tutorialnya Bapak Ibu, ya. Oke, saya sudahi dulu Bapak Ibu. Silakan Bu Putu bisa dipandu untuk sesi tanya jawabnya, ya. Baik, terima kasih Pak Hendra Wirawan. Itu tadi penjelasan tentang Canva. Jadi Ibu Bapak peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik icon tangan pada layar Ibu Bapak Guru. Ya, terima kasih Bu Putu. Nanti kemungkinan sambil jalan Bu, ya. Nanti Oke. Bapak Ibu bisa ketikkan di chat room. Chat room, ya. Ada fitur chat room. Kemudian ada juga yang ingin mungkin lebih seru kalau kita menyampaikan langsung nih melalui lisan. Nah, Bapak Ibu bisa aktifkan raise hand di sini, ya. Oke, kalau begitu saya lanjut saja Bapak Ibu, ya. Oke. Saya akan memaparkan mengenai aplikasi Canva for Education, ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses canva.com, ya. Oke, ini sambil saya perlihatkan, ya. Oke, sudah tampak aplikasi Canva saya Bapak Ibu? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, ini dia Canva for Education milik saya sendiri, ya. Bapak Ibu juga bisa mengakses. Ini merupakan Canva for Education. Jadi ketika Bapak Ibu sampai di jendela ini, Bapak Ibu di window ini, Bapak Ibu akan menemukan di pojok kiri atas itu merupakan sekolah tempat kita bertugas, ya. Ini kebetulan saya sekolah yang lama, masih melekat di sini, ya. Nah, itu dia bukti Bapak Ibu bahwa
Canva-nya sudah yang pro ya. Jadi Canva for Education. Jika masih belum ya, tidak ada instansinya di bagian pojok kiri atas, maka Bapak Ibu masih menggunakan Canva yang berbayar ya, atau masih menggunakan Canva yang dalam fitur Google-nya, Google biasa begitu ya. Nah, ini di bagian pojok kanan atas merupakan profil Bapak Ibu sendiri ya. Nah, di sini juga sudah tertera di bagian bawah namanya itu adalah akun belajar ID ya. Kebetulan saya sendiri sebagai kepala sekolah, jadi domainnya adalah @admin.sd.belajar.id ya. Nah, berbagai fitur Bapak Ibu bisa manfaatkan di sini ya. Jadi jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan desain ya, jika kemungkinan Bapak Ibu sinyal internetnya terputus atau mati lampu secara tiba-tiba begitu Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu bisa membukanya kembali dan tidak usah khawatir, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur project di sini ya. Fitur project, maka Bapak Ibu bisa mengakses kembali desain yang Bapak Ibu sudah buat ya. Nah, itu dia. Ini agak sedikit berat ya. Oke, untuk langkah selanjutnya Bapak Ibu, ketika template sudah Bapak Ibu pilih, misalkan saya akan membuat sebuah project ya Bapak Ibu. Saya biasa menggunakan kata kunci education, presentation, ya, lalu di enter. Ini agak berat nih Bapak Ibu. Jadi bisa dicoba sendiri Bapak Ibu di tempatnya masing-masing, ya. Agak berat nih ya. Ada yang sudah berhasil, Bu Putu mungkin? Ini saya tidak pede nih menggunakan sinyal saya sendiri. Sepertinya sangat berat sekali ini. Ada yang sudah berhasil mengakses Canva for Education. Jadi saya ingin tahu dulu nih Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengakses template yang sudah dipilih, ya. Bentar Pak, masih loading ini. Ya, masih loading ya. Masih loading juga, Pak. Ya. Oke, biasanya kalau Bapak Ibu memanfaatkan Canva for Education itu selain membuat aksi nyata, Bapak Ibu pernah mencoba menggunakan untuk apa? Sambil menunggu loadingnya ini, Bapak Ibu. Bisa gunakan untuk apa nih selain aksi nyata? Presentasi, izin menjawab, Pak. Ya, Bu Eka, silahkan. Biasanya saya menggunakan Canva untuk membuat video pembelajaran, kemudian membuat presentasi. Nah, di sini saya tertarik, baru saya mempelajari tentang artificial intelligence itu ya, yang ada di Canva, aplikasi itu. Jadi saya coba ketikkan, terus avatarnya ngomong gitu. Cuman saya baru mempelajari saja. Siapa tahu ada rekan-rekan di sini dan Pak Endra yang sudah aktif atau maksimal menggunakan AI di Canva. Ya. Thank you. Ya, benar sekali Bu Eka. Jika di Canva itu sudah di-upgrade ya
fitur-fiturnya salah satunya adalah AI. Ya, AI sendiri juga bisa digunakan untuk membuat presentasi secara cepat. Ya, jadi dalam hitungan detik kita sudah disediakan desain-desainnya tanpa kita milih lagi template-template yang sudah ada. Ya, ini tumben nih Canva-nya ngambek nih, Bu. Oke, saya tayangkan dulu bagaimana fitur halaman depannya Bapak Ibu ya, sambil kita menunggu template-nya muncul begitu ya. Ini saya kalau semuanya seperti ini agak kecewa juga nih. Oke, di sini juga Bapak Ibu bisa dilihat, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur doc ya, whiteboard. Jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan Canva untuk membuat infografik begitu ya. Nah, saya kemarin membuat X-Banner juga memanfaatkan Canva for Education. Bapak Ibu juga bisa membuat slideshow gitu ya. Lalu bisa membuat video. Nah, video di sini bisa dipadukan dengan animasi ya. Bisa juga dipadukan dengan musik ya Bapak Ibu ya. Musik, kemudian Bapak Ibu juga bisa memodifikasi presentasi ya. Juga bisa buat logo ya, Facebook post, Facebook cover, dokumen begitu ya, dan lain sebagainya ya. Tapi yang untuk guru Bapak Ibu, kita terbiasa menggunakan Canva untuk aksi nyata gitu ya. Nah, ini beberapa project yang sudah saya buat Bapak Ibu ya. Tadi juga sudah disampaikan, ini merupakan ya, fitur yang luar biasa ya menurut saya. Nah, ini X-Banner yang sudah saya buat ya menggunakan Canva for Education. Bapak Ibu ada yang sudah berhasil mengakses Canva-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, siapa yang sudah berhasil? Pak Nyoman ya? Bisa Yes, ya. ya. Bisa Saya ditunjuk. juga sudah. Nah, ini saya yang terlambat nih. Oke, nanti untuk tutorial bisa saya dibantu ya Pak Nyoman. Jadi Pak Nyoman yang menayangkan, saya yang menjelaskan begitu ya Pak Nyoman ya. Oke, Ini, Pak. silakan. Tapi pelan-pelan ya, Pak. Itu Ya. device-nya soalnya sudah, waduh, sudah zaman purbakalan gitu. Tidak masalah Pak. Ya, silakan Pak, bisa di share screen. Dimulai dari halaman depan Pak. Ya. Untuk share screen-nya ini ya, listen now ini ya. Ya, presentasikan sekarang ya. Itu dia Pak. Bentar, Pak. Kok nggak bisa saya? Present now. Kemudian nanti akan diarahkan ke Chrome tab atau window. Atau bisa juga digunakan entire screen. Kok nggak bisa nih, Pak? You must grant permission in order to screen share. Oke, saya berikan akses Bapak untuk menjadi penyelenggara rapat dulu, Pak. Oke, coba dulu ya. Silakan, Pak. Masih belum bisa, Pak, saya. Masih belum bisa ya?
Yang lain mungkin bisa membantu. Jika sudah akses canva.com, Bapak Ibu bisa bantu dulu Nah, screen. ini. Ya, share screen. Sudah Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Oke. Jadi Bapak sudah akses di akun Belajar ID Pak ya? Ya. Coba untuk memastikan Oke, Pak, di sudah. bagian pojok kanan atas ditunjukkan akun Belajar ID Bapak sendiri. Iya. Ini masih. Nah, bentar. Ya. Tayangannya agak-agak berbeda ya Pak ya? Oke. Ini belum selesai ini, belum selesai loadingnya sebenarnya. Ya. Nah ini Pak. Ya Pak, bisa ditunjukkan ke teman-teman Pak bahwa memang benar Bapak sudah mengakses Canva for Education menggunakan akun Belajar ID. Nah, bisa ditunjukkan apa saja yang menguatkan Pak? Sebentar. Maaf Pak, bisa diulang Ika, Nafi? Tadi ada putus-putus. Ya, bisa ditunjukkan ke rekan-rekan gurunya yang menguatkan bahwa Bapak mengakses Canva for Education menggunakan akun Belajar ID. Nah, ini di pojok kiri atas saya. Apa namanya, sejenis label SMP Negeri 3 Payangan. Dan satu lagi Pak, yang mana Pak? Yang menguatkan bahwa Canva yang Bapak akses merupakan Canva dari akses akun Belajar ID. Yang mana itu tadi Pak ya? Keluar dari rapat. Ya, jadi ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah dari instansinya, ya tadi sudah diperlihatkan oleh Pak Nyoman. Dan satu lagi Bapak Ibu bisa lihat di bagian pojok kanan atas, di situ ada akun Belajar ID ya. Akun Belajar ID Bapak Ibu sendiri. Oke, sepertinya ini masih terkendala ya. Canva saya tidak bisa diakses. Oke, ada lagi yang ingin membantu Bapak Ibu akses Canva-nya? Silahkan Bu Putu mungkin membantu untuk akses Canva-nya, Bu. Ini kebetulan saya sendiri ini sedang macet juga nih. Saya coba ya Pak ya. Ya, silahkan Bu. Nih. Harusnya bisa lancar nih. Ini. Tapi tiba-tiba macet. Ini bukan. Ini. Oke, Pak Nyoman sudah bergabung, Pak. Bagaimana, Pak? Sudah bisa? Maaf nih, Pak. Apa namanya? Nggak kuat ini untuk share screen-nya. Iya. Kita yang join ulang pakai HP, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oke, silakan Bu Putu bisa diperlihatkan. Jadi untuk langkah pertama adalah mengakses template-nya dulu. Ya, coba Ibu ketikkan Education Presentation. Ya. Di sini Pak nih. Ya, di bagian atas. Education Presentation. Ya, itu di bagian atas. Oke.
Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih template-template sebebas mungkin, ya. Nah, jika aksesnya untuk platform Merdeka Mengajar, ya, jika Bapak Ibu ingin mengupload atau mengunggah ke platform Merdeka Mengajar, ke aksi nyatanya Bapak Ibu mentoknya di 10 MB. Jadi lebih dari 10 MB tidak bisa. Bapak Ibu harus meresize dulu, ya, di small PDF mungkin. Jadi sesuaikan nanti Bapak Ibu jika memilih template, usahakan template-template yang ringan, gitu ya. Nah, kalau saya biasa menggunakan template kelas agenda, ya. Coba Bu diakses kelas agenda. Kelas agenda. Di mana Pak? Di sini Pak ya? Bagian bawah, itu di deretan kedua dari atas. Oh, Kelas agenda. Ya. Di kelas sebelahnya lagi Bu. agenda. Sebenarnya yang manapun juga bisa. Oh, Ya. Oke, saya biasa menggunakan itu karena template tersebut, ya Bapak Ibu. Nah, sebentar dulu. Template ini sangat ringan Bapak Ibu. Silahkan diklik. Nah, di situ Bapak Ibu bisa customize this template, ya. Silahkan diklik Bu. Ya, silahkan diklik. Customize this template, diklik Bu. Langsung yang warna ungu. Yang warna ungu langsung Bu. sebentar Pak, yang warna ungu. Ya, customize this template. Mana ya pilihannya? Ya, silahkan Bu Putu langsung klik customize this template ya. Oke, itu dia. Jadi Bapak Ibu jika sudah memilih template-nya, ya, Bapak Ibu sudah langsung bisa mengcustomize sendiri, ya. Jadi dikreasikan sendiri sesuai dengan apa yang nanti Bapak Ibu ingin buat, ya. Silakan Bu, di customize dulu. Bagaimana Bu? Apa kendalanya Bu? Mungkin dibantu dengan yang lain, ya. Customize this template, ya. Jadi itu langkah pertama Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum mengklik yang warna ungu itu, Bapak Ibu tidak bisa meng-create ya sebuah presentasi, ya. Nah, silakan Bu Putu. Tunggu dulu Pak. Nah, itu dia. Customize this template. Ya, itu dia. Ya, silakan Bu. Sudah di customize Sudah this diklik? template. Sudah Ya, diklik? sudah cuma. Ya, sudah. Tidak bisa digunakan Bu ya? Kenapa seperti itu ya? Oh, nggak mau ya. Sharing Atau coba Ibu close dulu, lalu cari template yang lain, ya. Oh, cari template yang lain. Coba template yang lain dulu. Kalau memang tidak bisa. Ya, sama, kita klik dulu, kita pilih. Diulang lagi ya. Saya ulang Pak. Ya, boleh. Customize this template.
Tidak bisa Bu ya? Oh, nggak bisa. Padahal di sini sudah saya customize this template, Pak. Tapi Ya. Mungkin nggak dicari yang kelihatan lain di- saja Bu, template-nya Bu. um, Ya, coba dicari lagi. saya cari yang lain. Saya acak mantan, Pak, ya. Ya, bisa Bu. Oke, bisa. Bisa, Pak. Apa terkendala sinyal ya atau bagaimana ini? Oh, kok lagi? Padahal sudah di Yang lain coba customize this dicoba template. Bapak Ibu. Bisa dicoba. Desain is Canva aplikasi. Atau mungkin Ibu belum menggunakan Canva for Education, coba dicek dulu Bu. Apanya? Kalau di handphone malah aksesnya gampang sekali nih. Ya. Ya sudah padahal ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ini di HP saya sendiri juga sudah bisa akses Canva, tapi untuk di laptop malah kesulitan saya. Nah, Iya. Di laptop nggak mau kelihatan, padahal sudah kebuka kostum di template-nya. ya. Mungkin dibantu dengan yang lain, guru lain, ya. Buluh mungkin yang kemarin sudah mencoba, ya. Oke, dicoba dulu, jika berhasil ditunjukkan. Silakan Bu diklik. Oke, diklik dulu. Tidak bisa juga ya. Nggak kelihatan Pak ya. Pakai Bapak. Ya, coba Buluh, dibantu Buluh. Ini memang oleh hambatannya atau dulu. Nyak ya itu. Nyak. Ya, silakan Bu. Ampura Bapak, untuk tiang sendiri, tiang pergunakan HP niki kebetulan untuk HP-nya juga enggak pakai gini, enggak ada aplikasi Canva-nya. Kemarin tiang kan pakainya laptop kan. Ya. Oke, kalau gitu Bu Putu silahkan keluar dulu. Oh iya Pak. Ya, saya akan menggunakan handphone saya sendiri ya. Oke, silahkan. Sudah terdengar suara saya, Bu? Sudah terdengar? Terdengar. Ya, Terdengar, Pak. Sudah. Jadi saya akan share screen dari sini saja mungkin ya. Adi saya. Ya, Bapak Ibu, saya akan tampakkan ya Bapak Ibu, ini adalah menu Canva, ya. Oke, ini dia Canva yang saya gunakan, ya. Yang pertama Bapak Ibu harus create a design, ya. Silakan diklik di sebelah sini di search education presentation. Ya, setelah itu di enter.
Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih salah satu template yang ada di sana. Karena saya menggunakan 2 device, jadinya agak sulit ya. Nah, ini dia. Ada group project, final report, ya, critical thinking, dan lain sebagainya. Ya. Nah, anggap saja saya akan menggunakan di group project ini. Ya. Nah, jika sudah, Bapak Ibu, ini kita bisa gunakan. Ya. Apply all 10 page. Ya. Oke, ini dia Bapak Ibu tampilannya. Jadi kita bisa kreasikan nih contoh jika kita menggunakan template ini ya. Katanya kita akan ketikkan Merdeka Belajar ya. Nah, ini adalah langkah awal pembuatan aksi nyata. Ya. Nah, ini bisa digerakkan sesuai dari keinginan Bapak Ibu sendiri. Ya. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu di slide yang pertama. Nah, untuk slide yang berikutnya Bapak Ibu bisa gunakan ya. Ini dia slide kedua, 3 sampai seterusnya. Ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu agar presentasi ini ya kita bisa tambahkan audio di sana. Nah, dengan cara klik ya, klik start. Agak sulitnya kalau menggunakan handphone Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada fitur-fiturnya Bapak Ibu. Ya, ada filter. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah transparansi mungkin ya. Ya, jika Bapak Ibu mungkin ya kehilangan sinyal, maka Bapak Ibu proyeknya akan tersimpan di sini, di bagian sini. Ya. Nah, ini adalah proyek-proyek yang sudah saya pernah buat. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi. Ya, ini dia. Ini salah satu tugas yang saya sudah pernah buat. Nah, ini juga bisa ditayangkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu sudah mengisi animasi di sana. Ya. Ini tayangannya jika Bapak Ibu ingin menayangkan dalam slide presentasi. Ini sebenarnya masih kurang Bapak Ibu. Jika kita berikan efek audio di slideshow ini, maka slideshow Canva yang Bapak Ibu akan buat ini akan lebih menarik ya. Dan Bapak Ibu bisa unggah di YouTube pribadinya masing-masing ya. Nah, itu dia. Tapi agak kesulitan ya jika memang ini tidak bisa diakses di laptop begitu. Nah, ini yang sudah jadi. Oke. Sudah ya. Oke, sudah. Sampai di situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, sebentar dulu. Cara untuk mengunduh ya, mendownload dari project yang sudah Bapak Ibu buat adalah dengan cara mengklik di bagian pojok kanan atas, di situ ada share, maka Bapak Ibu bisa download di bagian sini ya. Nanti disesuaikan
Apakah Bapak Ibu akan mendownload dalam bentuk PDF? Apakah Bapak Ibu mendownloadnya dalam bentuk MP4 video, JPG, PNG, dan lain sebagainya bisa ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengunduh dalam bentuk video, Bapak Ibu bisa mengklik bagian ini ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin mengunduh dalam bentuk PDF, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang ini, PDF standar gitu ya. Nah, tinggal kita klik download, maka presentasinya akan muncul di perangkat Bapak Ibu ya. Dan ini juga sudah bisa Bapak Ibu unggah di menu bukti karya dalam PMM, atau jika Bapak Ibu ingin melengkapi aksi nyata dalam topik kurikulum ya, itu juga bisa ya. Unggahnya di menu pelatihan mandiri. Kalau semuanya memang terlalu banyak slide-nya, mungkin agak sedikit lama. Nah, ini bisa Bapak Ibu simpan ya, atau bisa Bapak Ibu kirimkan jika memang aksi nyata tersebut belum ada refleksi atau umpan baliknya ya. Kita bisa kirimkan. Mungkin di WA kali ya. Nah, kita akan kirimkan kemana? Mungkin ke Ibu Putu mungkin ya, atau ke Bu Eka Putri. Iya, Pak. Tinggal dikirim. Ini lumayan besar ya. Lumayan besar filenya. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu untuk mengkreasikan diri ya dalam Canva for Education. Mungkin Bapak Ibu masih dalam tahap level 1 ya. Mungkin untuk keesokan harinya Bapak Ibu belajar lagi lebih banyak. Bapak Ibu sudah ada di tahap level yang. Nah, sebenarnya saya ingin memberikan pengetahuan lagi Bapak Ibu, ilmu untuk Bapak Ibu sendiri ya. Ini saya stopkan saja Bapak Ibu ya. Ya. Jadi itu kurang lebih langkah-langkahnya. Mengkreasikan dalam bentuk audio ya. Jadi Canva yang Bapak Ibu sudah buat, template yang sudah Bapak Ibu buat dalam bentuk presentasi, Bapak Ibu juga bisa isikan ini Bapak Ibu, isikan audio gitu ya. Tapi sayang sekali nih, Canva saya masih belum bisa bekerja begitu ya, masih lambat. Oke, mungkin ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Bagaimana pemanfaatan Canva for Education di sekolah? Ya. Bapak Ibu melihat apa gitu di sekolah, lalu ingin sekali mengkreasikan melalui Canva, kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu kerjakan? Atau mungkin ada pertanyaan yang mengganjal untuk aplikasi Canva ini ya, bisa Bapak Ibu sampaikan ya. Oke, silakan Pak Nyoman, bisa di open mic. Terima kasih Pak Endra. Ini Pak, apa namanya tadi mungkin sempat dijelaskan tadi, tapi yang terputus-putus jadi tidak mendengar. Yang pertama Pak, untuk template itu tadi kan yang dicontohkan template
ini education presentation gitu ya. Nah, kemudian apakah ada batasan akses untuk template-template lain? Misalnya seperti yang Tiang pakai kemarin itu kan kemarin untuk bisnis, template untuk bisnis sebenarnya. Nah, jadi apakah template-template lain selain education presentation itu nanti akan ada batasan apa bagaimana? Jika yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon dijelaskan kembali Pak untuk upload foto dan penghapusan background yang kemarin Tiang ketinggalan masalahnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya tidak ada batasan sih Pak ya untuk akses template-template pro dalam Canva for Education, karena Canva for Education sudah bekerja sama dengan Google Workspace for Education. Jadi kita diberikan akses dari Google, akun belajar ID, mengakses Canva untuk kegiatan pembelajaran. Ya, entah itu membuat LKS, modul ajar, modul project dan lain sebagainya. Ya, kita sudah diberikan akses lebih, tapi sepertinya untuk saat ini saya mengalami pembatasan-pembatasan yang luar biasa signifikan Bapak Ibu. Ya, ini terjadi hari ini. Ya, entah kenapa dari Google Workspace for Education ini untuk akses Canva di laptop, ya itu terkendala pada hari ini 1 November ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, ini saya mendapatkan pemberitahuan dari pusat bahwa, sebentar saya bisa share dulu Bapak Ibu ya, bahwa akan ada begini Bapak Ibu, pembatasan perangkat Google ya, salah satunya adalah Google Drive. Jadi Bapak Ibu yang masih menyimpan data atau file di Google Drive, Bapak Ibu harus sekarang segera cadangkan ya. Bisa cari dulu surat edarannya begitu ya Bapak Ibu. Nah, sepertinya memang banyak sekali pembatasan yang akan dilakukan oleh pihak Google ya untuk akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, jadi ini Bapak Ibu pemberitahuan tertanggal 30 Oktober Bapak Ibu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin ya. Jadi ini memberitahukan bahwa merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan akun akses layanan pendidikan belajar ID, Pusat Data Informasi telah menetapkan pengaturan penyimpanan file untuk seluruh pengguna pada akun belajar ID. Jadi ini dibatasi Bapak Ibu untuk lini masa pembersihan dan pencadangan mandiri itu dimulai dari tanggal 1 November hari ini sampai 14 Desember 2023. Jadi Bapak Ibu yang mungkin memiliki banyak data di Google Drive-nya masing-masing, itu mulai dari sekarang Bapak Ibu harus cadangkan. Nah ini kebetulan ya untuk Canva sendiri juga sama, aksesnya juga terbatas untuk hari ini. Saya tidak bisa mengakses Canva secara leluasa dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya Bapak Ibu ya. Nah jika melewati dari batas tersebut Bapak Ibu, maka pihak dari pengelola akun belajar ID ini akan menghapus file ya, dan pengelola akun belajar ID ini akan memberikan sosialisasi juga kepada pengguna pada waktu yang akan diinformasikan kemudian jika memang Bapak Ibu masih mungkin kurang info gitu ya, ketinggalan info. Jadi itu Bapak Ibu lini masanya dari tanggal 1 November sampai 14 Desember 2023 Bapak Ibu diberikan waktu untuk mencadangkan ya file-file yang ada di Google Drive. Nanti saya akan kirim Bapak Ibu di grup komunikasi Telegram ya. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya di grup komunikasi Telegram akun belajar ID Kabupaten Gianyar ya. Nah itu dia satu informasi Bapak Ibu. Jadi mungkin Pak Nyoman jika hari ini akses Canva-nya terbatas ya, mungkin memang ada pembatasan dari pihak penyedia yaitu Google sendiri ya. Mudah-mudahan bisa segera kita gunakan untuk meng-create ya desain-desain pembelajaran
Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua ini karena masih tidak bisa diakses Pak, saya juga bingung cara menjelaskannya. Jadi ketika Bapak Nyoman itu akses Canva ya, lalu muncul bagian upload, fitur upload, Bapak Nyoman bisa mengunggah terlebih dahulu ya foto yang akan dijadikan sebagai profile ya. Jadi untuk untuk langkah pertama ya. Jadi Bapak perlu mengklik edit file ya Bu ya, Bu Putih ya, atau edit foto itu ya. Jadi bisa diklik itu, lalu di bagian edit foto bisa Bapak klik biji remover ya. Coba dicari-cari dulu Pak. Jika sudah, maka latar belakangnya akan hilang. Begitu Pak. Oke, mudah-mudahan sudah jelas Pak ya, Pak Nyoman. Nanti jika ingin bertanya lagi, kita akan lakukan pendampingan secara luring, karena kalau semuanya daring seperti ini agak sulit juga ya. Ya, jika sudah Pak Nyoman, sepertinya yang lain bagaimana? Sudah juga ya? Buluh ya, silakan Buluh. Baik, terima kasih. Suara yang bisa didengar, guys? Ya, sudah bisa Ibu. Nggih. Yang ingin Tiang tanyakan, ini kan kalau bekerja lewat Canva, ini kan harus online. Nah, niki yang ingin Tiang tanyakan, ketika pas dalam kegiatan bekerja, dalam artinya dalam mengerjakan kegiatan di Canva, tiba-tiba sebelum kita close sendiri nih ke internetnya terputus kan tadi. Apakah pekerjaan yang sedang kita lakukan itu bisa hilang atau bagaimana? Ya, terima kasih Buluh atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan juga bahwa apapun yang Bapak Ibu kerjakan itu tersimpan semuanya di project. Jadi nanti ada file project Ibu, Ibu bisa lihat di sana. Jadi project-project yang kita sudah kerjakan itu tersimpan. Sampai mana contohnya? Mungkin Ibu sampai di slide yang ketiga. Nah, Ibu bisa mengakses slide yang keempat ketika ketika Ibu loh sudah mendapatkan sinyal yang baik, begitu ya. Jadi tidak terhapus, Bu. Ya. Terima kasih Bu pertanyaannya. Nah, untuk tugas selanjutnya Bapak Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Tugas selanjutnya Bapak Ibu di hari ketiga saya akan berikan pendampingan secara luring juga. Bapak Ibu akan bertugas untuk membuat satu aksi nyata ya dalam topik di PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi silahkan pilih 2 topik ya, itu minimal. Topik dari Merdeka Belajar dan topik kurikulum Merdeka. Itu yang 2 topik itu yang Bapak Ibu harus selesaikan ya. Nah, besok akan saya undang Bapak Ibu jika Bapak Ibu berkesempatan untuk hadir, kita undang dalam kesempatan daring ya. Jadi silahkan saya minta 2 orang perwakilan minimal ya untuk mempresentasikan apa yang Bapak Ibu sudah buat ya. Nah, lalu disesuaikan dengan poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi yang ada 5 poin tadi ya. Oke, Bu Putu, kira-kira ada pertanyaan lagi untuk rekan-rekan yang lain yang sudah bergabung? Tadi sudah dari Pak Nyoman. Jadi untuk pembatasan ini memang ada dari pihak Google, itu sudah ada suratnya. Tanggal 48.1/TI.08.00/2023 begitu Bu ya. Untuk yang lain boleh juga sudah menanyakan mengenai akses dari Canva itu jika terkendala sinyal, maka itu pekerjaan kita tidak hilang gitu ya. Jadi langsung tersimpan di project ya. Jadi nanti bisa akses sendiri Bu di Canva ya. Ada lagi pertanyaan mungkin dari Bu Eka, Bu Buluh Putu, Bu Ratna, silahkan jika ada. Kita akan kupas habis mengenai Canva for Education, walaupun ini sebenarnya terbatas juga ya kegiatan kita.
ya, tidak bisa leluasa seperti kemarin. Kalau kemarin sudah sampai di pukul 3 kita startnya, itu luar biasa, ya. Oke, ada lagi, Bu Putu? Baik Ibu Bapak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sama Pak Endra? Walaupun hari ini sepertinya agak memang terbatas penggunaan Canva for Education, tapi itu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk belajar, karena bagaimanapun ini adalah hal yang mungkin yang baru bagi kami, masih mencari-cari fitur dan icon-icon apa yang bisa kami pergunakan untuk Ya. membuat tugas untuk besok. Ya, terima kasih Bu Putu. Nah, Hmm. untuk rekan-rekan yang lain yang belum sempat bergabung, Ibu Putu Oke. bisa diinstruksikan untuk mengakses di YouTube Bali Melajah, Bu ya. Nanti ada di menu live streaming, di situ tinggal diklik. Nanti teman-teman yang sudah bergabung hari ini juga bisa mengakses. Mungkin ada ketinggalan mungkin ya materinya, bisa diakses ulang, Bu ya. Ya, silakan Bu Putu, mungkin itu saja dari saya. Jadi untuk waktu saya berikan ke Bu Putu Marheni untuk menutup acara ini. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Santi. Baik, sekian Ibu Bapak untuk penjelasan dari narasumber kita hari ini, itu dari Pak Hendra Wirawan mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi Canva for Education. Jadi sudah sangat banyak sekali materi yang disampaikan oleh Bapak. Sekarang tinggal kita bagaimana mencoba untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi sekian yang dapat kita sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi besok dengan presentasi hasil. Mungkin sebelum kita akhiri, kita foto bersama kali Bu ya. Oh iya. Kita foto Setuju, Pak. bersama. Setuju, Pak. Jadi open kamera bagi Bapak Ibu, ya. Open kamera. Yuk. Nah, kita foto bersama. Luar biasa Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Nyoman sudah tetap semangat. Ya. Oke, Nanti kita Bu bisa Sedana Mayu mungkin, Bu Eka, silakan di open kameranya, Bu Ratna, Bu Lokutu. Sambil nyoba-nyoba fitur Pak. Ya, terima kasih Pak sudah menjaga konsistensinya. Ya. Ya, silakan kita. Jadi posenya seperti apa Bu? Ibu punya jargon sendiri atau model foto seperti apa? Mungkin seperti ini atau bagaimana? SMP 3 Payangan. Mungkin seperti ini kali ya, menanjak ya. Ya, menanjak. Ya, silakan. Jadi gunakan tangan kanannya Bapak Ibu. Pose menanjak ya. 1, 2, 3. Sebentar, lain lagi sekali. 1, 2, 3. Ya, silakan Bapak Ibu. Sudah suara saya tidak terdengar ya. Jadi jaga semangatnya Bapak Ibu. Silahkan bisa meninggalkan room. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Hendra. Sampai ketemu.